Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya. Jadi bagaimana kabar semangat pagi ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, jadi pagi ini kita akan memulai materi adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan kita akan bermain sedikit untuk SPP kita. Permainannya itu supaya lebih membuat diri kita lebih rileks lagi. Oke, silakan berdiri anak-anak semua. Ya. Oke, yang pimpin siapa? Oke, silakan. Tepuk santri. Pakai kudung. Lipat-lipat. Tiup-tiup. Jadi proses dulu ya, kita masuk. Abi Wafra, Andi Nur Aisyah. Kenapa ini? Alika, Tapi, Ibu, Alika, Azifan, Arini, Azwana, Fadila Rizki, Fausia Afif, Mas Fausia Hadir, Asia Yulia, Fadila Rizki, ya Amalia, oke, Amaila, Muskira, Naila, Nairin, Nesya, Nurul Alfia, Monika, Reski, Riri, Roshida, Salsa, Sabila, dan Mungil. Badan. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Oke, jadi anak-anak semua hari ini kita akan membahas materi tentang adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Siapa yang termasuk dengan orang yang lebih tua di sini, nak? Nama orang tua, ibu, ayah, siapa lagi? Dan bapak guru, siapa lagi? Kakak kandung, ya, atau orang yang lebih tua dari kita. Bisa saja tetangga kita, ya, teman-teman kita, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di apa sih itu adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Ada yang bisa menjelaskan sedikit apa sih itu adab? Apa itu adab? Nah, perilaku. Ya, nah kalau berbicara masalah adab bergaul itu sebenarnya ada 4, tapi kita akan fokus ke adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, ada namanya juga adab bergaul dengan orang yang lebih muda, seperti adiknya misalnya, itulah dan sebagainya. Jadi anak-anak semua, sebelum kita masuk di tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua, Ibu mau tahu dulu kalau ada bergaul dengan orang yang lebih tua itu ada yang bisa tidak memberikan konsep tersebut kepada Ibu. Bagaimana itu ada bergaul dengan orang yang lebih tua? Ada? Ada? Tidak apa-apa, yang bicara saja, Nak. Bagaimana konsepnya itu ada bergaul dengan orang yang lebih tua? Oke, angkat tangan dulu. Ada? Boleh seperti apa? Ada bergaul dengan orang yang lebih tua seperti apa, Nak? Kenapa? Iya, tidak bertanya kepada orang tua, apa lagi? Berbicara dengan lemah lembut, selalu menjaga perasaan orang tua dan tidak berbicara kasar. Ya.
harus memperlakukan orang tua dengan rasa hormat, kasih sayang, dan berusaha menyenangkan hati mereka dengan perilaku baik dan bijak. Selalu kasih enak perasaannya orang tua. Jangan sakiti perasaannya orang tua dengan kata-kata yang bisa menyinggung perasaannya ya. Nah, itu bersikap sopan. Selanjutnya, berkata santun. Bagaimana itu berkata santun? Nah, ya, kata santun itu berarti kita dilarang bersuara lebih keras ya di hadapan orang tua, yaitu jangan memutus pembicaraannya, kemudian jangan berbohong, menunjukkan mereka saat sedang tidur atau meremehkan mereka. Jadi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, selanjutnya adalah menolak dengan halus ketika diperintahkan berbuat buruk. Ada tidak orang tua yang melakukan perbuatan buruk kepada anaknya? Ada. Ada sebagian. Nah, jadi memang ada orang tua itu yang selalu, bukan selalu, yang terkadang menyuruh anaknya untuk melakukan keburukan. Namun ketika hal itu terjadi pada diri kita, bagaimana caranya kita bisa bersikap tetap sopan sama mereka dan menolak hal itu ya. Jadi jangan sekali-kali menyinggung perasaan orang tua. Nah, kemudian kita masuk lagi, yaitu menghormati dengan tulus dan ikhlas, yaitu mencintai, menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita merupakan perbuatan yang baik yang harus dilakukan secara maksimal. Maksimal seperti apa? Sering-sering lakukan kebaikan. Ya, jika ingin memberikan sesuatu, berikan yang baik-baik kepada orang tua. Kalaupun kita tidak bisa memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, setidaknya apa yang harus kita berikan? Apa kira-kira yang posisi kita yang di sekolah ini? Apa kira-kira yang perlu kita berikan sama orang tua? Karena kita tidak bisa memberikan berkat uang ya. Karena kita masih statusnya masih di bangku sekolah pelajar. Apa kira-kira? Doa. Dengan doa, berperilaku baik, sopan, ya. Itu yang harus kita jaga selalu, ya. Jangan sekali-kali menyakiti perasaannya dan jangan lebih besar soalnya. Semua tidak dengan seorang orang tua, ya. Misalnya ada mungkin kata-kata yang keluar dari mulut orang tua, ya. Nah, kita sebagai anak kan kadang mungkin merasa tersinggung ya, nggak usah diambil hati, ya. Artinya apa? Apapun yang dikatakan orang tua itu ya, perlu kita simak, perlu kita pahami dan pahami keadaannya, ya seperti itu, paham nggak ya? Oke. Selanjutnya adalah mendahulukan orang lebih tua, yaitu mengutamakan dan memberikan kepada mereka terlebih dahulu. Apa contohnya di sini? Nah, mendahulukan orang tua. Apa maksudnya mendahulukan orang tua? Kalau dalam perbuatan seperti apa itu? Mendahulukan dulu orang tua. Apa itu kalau dalam segi perbuatan? Apa itu? Kalau dalam segi perbuatan kita dahulukan dulu orang tua. Apa? Apa nak? Mengantri. Maksudnya mengantri bagaimana ini nak? Misalnya ketika masuk maksudnya ini kalau di kampus ya, misalnya kita mobil makanan terus tiba-tiba ada kakak kelas misalnya, atau mungkin ada guru diutamakan mereka dulu ya, itu contoh salah satunya. Kemudian mengutamakan orang tua misalnya ini ya, kita lagi masak-masak di rumah terus tiba-tiba masakannya sudah jadi, yang diberikan orang tua itu jangan sisanya, namun yang diberikan itu masih panas dan masih hangat itu diberikan ke orang tua. Nah, terkadang ini yang menjadi budayanya masyarakat sekarang. Nah, nanti ada sisa baru diberikan sama orang tua atau tetangga. Nah, ini sebenarnya salah. Ketika kita memasak sesuatu misalnya lebih, kita utamakan dulu orang tua. Simpan sedikit atau sisihkan sedikit untuk orang tua ya. Simpan dia, pisahkan bekal untuk orang tua. Kemudian diberikan ke orang
Yang jelas ya anak-anak semua dahulukan dulu orang tua, berbakti ya. Nah selanjutnya adalah kita masuk di hal-hal yang dilarang saat bergaul dengan orang yang lebih tua. Ada hal-hal ya yang perlu kita perhatikan pada saat kita bergaul dengan orang yang lebih tua, yaitu melawan durhaka, yakni seorang anak harus patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Kenapa dia harus patuh dan taat kepada orang tua tak? Kenapa? Karena barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan melaknatnya dan mengharamkan surga baginya. Ya, jadi jangan melawan. Tidak boleh dilawan orang tua. Sekalipun fisik orang tua itu tidak seperti fisik kita sekarang. Ya, kadang-kadang anak begitu kita temukan ya. Janganlah ya. Nah kemudian bersikap arogan, yakni seperti apa? Seperti apa lagi? Aku apa lagi? Apa lagi nak? Seperti bersikap arogan, memaksa, ya, selalu memaksa, ya. Jadi terkadang kita menemukan anak yang suka memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan dan finansial orang tuanya atau kondisi keuangan orang tuanya. Contoh di pesantren ini misalnya ya, ini contoh ya, ada yang sudah beli laptop, terus tiba-tiba ada juga yang mau beli laptop, orang tuanya tidak sanggup, dia pulang kampung, ya memaki-maki orang tuanya, menghardik orang tuanya, mewarning orang tuanya, pokoknya harus, ya itu tidak boleh seperti itu nak ya, tidak boleh. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi jangan sekali-kali ya melakukan perbuatan yang bisa merugikan untuk diri kita sendiri. Ya, kita tidak boleh angkuh, nah, ya, tidak boleh angkuh. Nah, sekarang anak-anak semua, kira-kira kalau untuk anak-anak yang model seperti ini, yang hal-hal yang dilarang saat bergaul dengan orang yang lebih tua itu apa saja dalam kehidupan sehari yang bisa kita jadikan contoh itu, nah, yang tidak boleh kita lakukan. Oke, bicara dulu nak, siapa? Seperti apa contohnya? Membentak. Bagaimana cara membentak? Dengan cara apa biasa dia bentak orang tuanya? Apa masalahnya? Dia bentak, katakan A. Apalagi? Meninggikan suara, mengeraskan suaranya, lebih keras suaranya anaknya daripada bapaknya atau ibunya yang memberikan peringatan atau nasihat. Apalagi nak? Apalagi nak? Kenapa? Apa? Kenapa? Mencaci maki. Ada yang mencaci maki orang tuanya sampai akhirnya orang tuanya menangis. Ingat ya nak, bahwa air mata orang tua itu sangat luar biasa sekali ketika menetes, apalagi perasaannya sudah disinggung sama anaknya. Jadi jangan sekali-kali membuat air mata ibu kita itu mengalir terjatuh. Ingat Ki, ibu tidak bermahkota, ibu bukan putri, tetapi ada surga di bawah telapak kakinya. Paham nak ya? Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak semua, kita akan masuk di tugas diskusi. Nah, tugas diskusi kita kali ini yang pertama adalah siapa yang paling berhak ditaati setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Siapa? Orang tua ya, selain Rasulullah ya. Kemudian selain Allah dan Rasulullah itu adalah orang tua. Kemudian yang kedua, apa kriteria yang mestinya dijadikan prioritas dalam memilih teman yang lebih tua? Jadi harus ada prioritas, harus ada, memang kita memilih hal tertentu untuk menjadi teman kita itu orang yang lebih tua. Kemudian yang ketiga, sebutkan adab-adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Adab-adab yang perlu kita perhatikan, adab seperti apa itu? Paham nggak ya? Nah, selanjutnya apa saja hal yang dilarang dalam pergaulan dengan orang yang lebih tua? Ada larangannya. Nah, apa larangannya? Seperti itu ya. Nah, silakan. Jadi, ibu akan membagi kelompok ini di kelompok pertama, ya, kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Paham nggak ya? Oke, selamat bekerja. Perhatikan nanti. Nah, ya.
tentang ada bergaul dengan lawan jenis. Kalau lawan jenis semua pada heboh. Siapa sih yang dimaksud dengan lawan jenis ini? Apa sih yang menarik bagi laki-laki? Apa yang menariknya? Bentuknya, apa lagi? Pintarnya, ampaknya, ya. Iya. Iya, jadi insya Allah minggu depan. Jadi jangan lupa anak-anak semua ya. Untuk diskusi kita itu, PR kita untuk di kamar itu ada ini ya. Jadi tugas diskusinya, tugas selanjutnya itu untuk di kamar. Silahkan anak-anakku kembali buka materi pelajarannya ataupun catatan